Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Oke, dengan adanya globalisasi dan budaya luar yang secara perlahan masuk ke negara kita, Indonesia. Jadi negara Indonesia secara bertahap itu akan menjadi sebuah negara yang modern. Nah, hal ini menyebabkan negara kita, negara Indonesia itu menjadi semakin kaya. Tapi bukan kaya uang tentunya, tapi kaya akan budaya dan keanekaragaman dalam bentuk apapun. Salah satunya adalah makanan. Kemudian di negara Indonesia yang sekarang ini sudah banyak dibanjiri, bukan banjir itu maksudnya, dibanjiri makanan internasional baik dari bahan nabati dan juga bahan hewani. Nah, keanekaragaman makanan tersebut tentunya membuat negara kita, negara Indonesia semakin banyak pilihan dan menciptakan makanan yang bercita rasa tinggi. Salah satunya dengan melakukan modifikasi makanan khas Indonesia dengan makanan asing sehingga menciptakan sesuatu yang baru yang dapat dinikmati oleh masyarakat kita. Nah, makanan-makanan tersebut dapat dijadikan pilihan ketika kita sedang berpergian atau ketika kita sedang berada di suatu tempat. Oke, sekarang kita bahas tentang pengolahan dan kewirausahaan. Pengolahan pengertiannya itu adalah membuat, menciptakan, mengolah, memodifikasi bahan dasar menjadi benda atau produk yang sudah jadi agar dapat dimanfaatkan. Jadi pada prinsipnya kerja pengolahan adalah mengubah bahan mentah menjadi produk yang sudah matang dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Contohnya nih, susu menjadi keju, ya kan? Atau kacang kedelai menjadi tempe. Nah, itu contoh pengolahan. Sedangkan kewirausahaan itu pengertiannya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu kewirausahaan itu disebut entrepreneurship. Ya, entrepreneurship adalah perilaku dan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual. Seseorang yang memiliki semangat, sikap perilaku, dan kemampuan kewirausahaan disebut sebagai seorang wirausaha atau entrepreneur. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengolahan dan kewirausahaan. Alangkah baiknya kita juga membahas tentang bahan makanan ya, atau bahan pangan. Seperti sebelum-sebelumnya, sama-sama kita ketahui bahan pangan itu terbagi dua. Yang pertama itu bahan pangan nabati dan yang kedua adalah bahan pangan hewani. Bahan pangan nabati secara umum itu disebut sebagai bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bahan pangan hewani itu adalah bahan makanan yang dihasilkan dari hewan. Oke, contohnya bahan pangan nabati itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serealia. Kemudian contoh dari bahan pangan hewani yaitu telur, susu, daging, dan ikan. Kemudian contoh makanan atau contoh produk yang dibuat berasal dari bahan pangan nabati ya, ada tempe, kemudian ada juga susu kedelai, ada tahu, dan masih banyak yang lain ya. Kemudian contoh produk atau contoh makanan yang dibuat dari bahan pangan hewani. Itu ada telur asin, ada keju, ada ikan asin,
ada yogurt, ada nugget, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke perencanaan usaha. Perencanaan usaha itu dapat kita terjemahkan atau dapat kita pahami sebagai suatu proses yang berisi tujuan usaha, yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi usaha. Yang ketiga, kebijakan usaha. Yang keempat, prosedur usaha. Yang kelima, aturan dan program. Dan yang terakhir atau yang keenam dan yang sangat paling penting itu adalah anggaran, biaya atau modal ya dari usaha tersebut. Oke, 1. Perencanaan usaha makanan internasional. NB-nya perhatikan buku LKS kalian halaman 46 dan halaman 47. Jadi perencanaan usaha makanan internasional itu pada dasarnya itu adalah proses menentukan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu ya. Jadi di sini kita menentukan visi, misi, tujuan kita, kenapa kita membuat usaha tersebut. Kemudian sebelum membuat rencana usaha yang baik, lakukanlah hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, ide dan peluang usaha makanan internasional. Nah, jadi kalau misalnya ditinjau dari sudut pandang peluang usaha, ya, hal yang paling pertama yang perlu dilakukan itu kita adalah membuat ide atau mencari ide ya dari usaha makanan internasional itu. Apa nih yang cocok kita jual? Apa nih yang cocok kita buat? Apa kira-kira yang sebaiknya kita persiapkan? Nah, rencana kegiatan usaha ini memiliki beberapa tujuan. Jadi tujuan dari kita melaksanakan ide dan peluang usaha ini ada ya. Salah satunya itu adalah menumbuhkan jiwa wira swasta yang kuat. Kemudian memenuhi permintaan dari konsumen dan sebagai salah satu cara untuk mengukur sampai di mana kemampuan kita dalam berwirausaha. Kemudian yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional ya. Dalam pengolahan makanan khas internasional diperlukan sumber daya yang baik atau yang tepat. Nah, sumber daya yang dibutuhkan itu meliputi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah atau manusia, fungsinya adalah sebagai berperan penting dalam perencanaan pembuatan makanan dan pemasaran. Kemudian ada money atau uang, modal atau anggaran dari usaha kita. Kemudian material ini meliputi peralatan dan bahan-bahan untuk mengolah makanan tersebut. Kemudian ada metode. Ini adalah teknik atau metode yang kita gunakan dalam pembuatan atau pemasaran usaha kita. Kemudian yang kelima ada machine atau mesin ya. Itu adalah alat yang berfungsi untuk membuat produk dari usaha kita. Dan yang keenam adalah market ya atau pasar. Nah, ini fungsi dari usaha kita yang terakhir itu ya tentu saja untuk memasarkannya. Selanjutnya yang ketiga adalah perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Nah, di dalam perencanaan pemasaran ini tentu saja banyak aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan ya. Nah, aspek penting kegiatan usaha dalam pemasaran ini tentu saja kita harus pikirkan secara matang ya. Mulai dari menganalisis segmentasi pasar, kemudian kita melihat pesaing kita di pasar tersebut, kemudian berapa harga yang akan kita jual atau kita pasarkan untuk produk kita ini, di mana mau kita pasarkan, kemudian siapa yang kita tuju, apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah laki-laki remaja atau dewasa dan sebagainya. Nah, itu kita tentukan di perencanaan pemasaran usaha ini. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adalah penyusunan proposal makanan internasional. Jadi dalam upaya kita untuk merencanakan sebuah usaha yang baik, ya tentu saja kita harus menyusun proposal. Menyusun proposal ini fungsinya ketika kita nanti mengalami krisis atau kita
mendapatkan masalah dalam menjalankan usaha kita, nah kita sudah punya persiapan ya, Jadi dalam penyusunan proposal ini kita bisa nanti menganalisis masalah-masalah yang sedang terjadi, apakah cuaca, kemudian kenapa makanan kita itu tidak laku, apakah makanan kita terlalu mahal, dan sebagainya ya. Nah, jadi itu mulai dari ide dan peluang, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan pemasaran, dan penyusunan proposal makanan. Nah, itu semua harus kita lakukan terlebih dahulu dalam perencanaan usaha makanan internasional sebelum kita masuk ke dalam produksi makanan internasional tersebut ya. Oke, jadi sampai di situ dulu video ini secara singkat penjelasan tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani untuk makanan internasional. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas tentang penerapan sistem produksi makanan tersebut ya. Dimulai dari makanan pengertian dan karakteristik makanan internasionalnya sampai teknik-teknik pembuatannya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap di